tanah itu dinyatakan sebagai situ adalah perbuatan melawan hukum dan harus dihapus sebagai situ karena itu memang pemukiman. Tiba-tiba Airin mengubahnya menjadi situ melalui perda ini tadi, Perda 2015 tahun 2011. Sampai hari ini PT HKP tidak bisa ngapa-ngapain. Halo semuanya, para penonton Quotient TV. Kenalin, saya Tri Urfidiani. Kali ini kita mau berbincang dengan Bang Laode Surya Alirman mengenai sengketa tanah dari PT Hana Kreasi. Coba Bang, bisa diceritain awal mulanya kenapa sih Bang perkara ini bisa terjadi? Jadi saya perkenalkan, saya pengacaranya PT Hana Kreasi Persada. PT Hana Kreasi Persada ini adalah pemilik sertifikat hak guna bangunan yang dia peroleh pada tahun 2028. Lokasi tanahnya ada di SHGB ini ada di Rempoa, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Kota Madia, Tangerang Selatan. Nah, tanah SHGB milik PT HKP ini kemudian pada zaman Airin Rahmidiani, waktu dia menjabat sebagai wali kota tahun 2011, diubah peruntukannya yang semula tanah itu RT RW-nya adalah warna kuning, artinya untuk pemukiman, diubah oleh Airin Rahmidiani melalui perda tadi menjadi warna biru, berubah menjadi peruntukannya menjadi situ. Nah, padahal PT HKP selaku pemilik seharusnya kan itu menjadi tanah untuk digunakan untuk bangun pemukiman. Gara-gara perubahan peruntukan itu, sampai hari ini PT HKP tidak bisa melakukan pembangunan perumahan. Padahal dia beli tanah itu tahun 2008. Saat itu memang belum ada Tangerang Selatan, masih Kabupaten Tangerang. Nah, tiba-tiba zaman Airin, tanah itu diubah melalui Perda nomor 15 tahun 2011 ini. Perda nomor 15 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031. Nah, PT HKP bingung dong, kok wali kota bisa seenaknya mengubah gini bersama dengan DPR Tangerang Selatan. Tanah itu semula itu tahun 1974 itu tanah hak milik dan di situ tidak ada situ. Nah, tiba-tiba sekarang sampai hari ini masih peruntukannya masih situ. Status quo nggak bisa diapa-apain oleh PT HKP tanah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa wali kota pada saat itu Ibu Airin sewenang-wenang begitu kok bersama DPRD Tangerang Selatan? Padahal itu kan ada undang-undang tata ruang yang semestinya juga diberitahukan kepada si pemilik tanah kalau ada perubahan-perubahan tanah begitu. Ini jangan kita menjadi punya kekuasaan, punya wewenang untuk melaksanakan tata pemerintahan, tetapi kita bisa bukan sewenang-wenang kita mengubah perubahan peruntukan tanah orang, nggak bisa begitu. Dalam kasus yang kami alami, PT HKP adalah klien kami gitu. Itu yang menjadi permasalahan kami sampai hari ini. Jadi gimana nih menurut Abang, kan karena tadi bilangnya ada perda ya, karena ada perda yang tadinya harusnya pemukiman lalu menjadi situ, betul ya? Namanya situ apa Bang kalau boleh tahu? Situ Antap dulu. Situ Antap. Itu sebenarnya aset pemerintah Provinsi Banten. Oke. Jadi pada saat itu sebelum menjadi pemerintah Kota Tangerang Selatan, itu adalah milik pemerintah Provinsi Banten. Aset inventaris Provinsi Banten. Nah, akhirnya kan PT HKP menggugat Provinsi Banten dan dimenangkan di Pengadilan Negeri Serang. Menang bahwa peruntukan tanah itu menjadi situ adalah perbuatan melawan hukum. Dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Serang, dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2012, putusan Pengadilan Negeri Serang tahun 2011. Dinyatakan bahwa tanah itu dinyatakan sebagai situ adalah perbuatan melawan hukum dan harus dihapus sebagai situ karena itu memang pemukiman. Tiba-tiba Airin mengubahnya menjadi situ melalui perda ini tadi, Perda 2015 tahun 2011. Sampai hari ini PT HKP tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal sudah ada putusannya juga. Sudah ada putusan, diperkuat lagi oleh surat keputusan Gubernur Banten pada waktu itu Rano Karno yang menghapus tanah di Rempoa di Ciputat Timur milik PT HKP tadi itu bukan kawasan situ. Nah, ini ada apa dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan? Kami sudah bersurat ke wali kota yang sekarang, Pak Benyamin Daphni. Ini puluhan surat kami bersurat ke Pak Benyamin Daphni
Kami termasuk sekarang kami bersurat ke penjabat sementara wali kota Tangerang Selatan, tidak dibalas. Tapi paling aneh lagi, Perda Tangerang Selatan ini, mengapa mereka berani? Juga ada persetujuan substansi dari Kementerian ATR. Memberikan persetujuan substansi kepada pemerintah kota Tangsel untuk mengubah peruntukan tanah itu menjadi situ. Bayangkan, BPN adalah pemerintah dalam hal ini yang mengurus masalah tanah, dia yang mengeluarkan sertifikat. Saya keluarkan sertifikat sebagai kamu sebagai pemilik. Tapi dia juga yang memberikan persetujuan substansi kepada pemerintah kota Tangerang Selatan untuk mengubah tanah itu menjadi situ. Lah gimana sih? Kok kamu yang ngeluarin sertifikat, kamu yang memberikan persetujuan kepada orang. Kalau gitu untuk apa BPN ada di Republik ini? Tidak ada perlindungan dari BPN. Makanya kami bersurat kepada Menteri AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Berapa kali nggak ada tanggapan? Sama sekali. Sama sekali. AHY itu nggak pernah muncul batang hidungnya kita audiensi untuk berminta. Ini puluhan kali, sampai 6 kali kami berkirim surat. Katanya mau memberantas mafia tanah. Ini mafia tanahnya oknum. Bukan lagi masyarakat lawan masyarakat, tapi masyarakat lawan pemerintah. Kan kurang ajar kalau seperti ini. Oke, jadi menurut Abang nih, siapa aja sih yang terlibat dalam masalah sengketa ini, Bang? Ya kalau masalah sengketa ini yang terlibat ya pemerintah kota Tangerang Selatan. Dalam hal Airin Rahmidiani, waktu beliau menjabat sebagai wali kota. Airin Rahmidiani itu wali kota tahun 2011 sampai 2021. Pada masa pemerintahan dia, perda ini dibuat. Ini kan nggak boleh. Pertanyaan kemudian, apakah ada perda ini dibuat tanpa persetujuan orang yang punya tanah? Perda ini kan pasti dibuat berdasarkan kesepakatan dengan DPRD Tangerang Selatan. Pertanyaannya, apakah ada konspirasi antara pemerintah kota Tangerang Selatan dengan DPRD kota Tangerang Selatan untuk mengubah sewenang-wenang tanah milik orang, termasuk BPN? Jangan-jangan ini konspirasi. Kok tanah masyarakat seenaknya yuk ubah, kamu yang ngeluarin sertifikat, kamu juga yang mengubah peruntukannya. Kan gitu, ibarat orang beli handphone, kamu beli handphone, saya adalah pemilik perusahaan handphone, kau beli handphone, tidak bisa digunakan. Padahal yuk udah beli handphone itu, kan percuma. Dengan alasan bahwa handphone itu tidak bisa kau gunakan di area Indonesia. Padahal HP itu kau beli di Indonesia. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan kami selaku kuasa hukum, ada apa dengan pemerintah kota Tangerang? Ada apa dengan Airin Rahmidiani? Dengan DPRD kota Tangerang Selatan, termasuk BPN Pusat, termasuk juga BPN Tangerang Selatan. Kok ini tidak ada perlindungan sama sekali? Tanah rakyat, ini negara macam apa kita? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Baik, kalau gitu harapannya Abang sebagai kuasa hukum dari PT Hana Kreasi ini apa nih? Harapan saya akan melalui kesempatan ini saya akan membacakan surat terbuka kepada Airin Rahmidiani, calon gubernur Banten. Pertama, saya ingin membacakan surat terbuka ini dari klien kami kepada Airin Rahmidiani karena pada masa beliaulah perda ini dibentuk yang sampai sehari ini masih berlaku. Karena udah diperpanjang dengan Perda nomor 9 tahun 2019. Tanah itu masih dianggap sebagai situ, tanah PT HKP. Saya akan bacakan melalui kesempatan ini, saya akan bacakan surat terbuka kepada Airin Rahmidiani, calon gubernur Banten. Pertama, apa maksud Airin Rahmidiani selama menjabat wali kota yang mengubah peruntukan tanah PT Hana Kreasi Persada menjadi situ, padahal semula adalah pemukiman? Apakah ini model pemerintahan kita? Dan mengapa ada kesepakatan dari DPRD Kota Tangerang Selatan untuk mengubah RT RW di kawasan Rempoa tadi menjadi situ yang berdampak pada tanah PT HKP? Kedua, kami ingin menyampaikan bahwa status tanah tersebut masih milik PT HKP dan masih dibayar PBB-nya oleh PT HKP, sehingga demi kepastian hukum tanah ini harus segera dikembalikan peruntukannya menjadi pemukiman, karena ini adalah tanah hak warga negara sebagaimana ketentuan undang-undang agraria dan undang-undang yang lainnya, termasuk undang-undang tata ruang. Kepada Gubernur Banten, calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani, kalau memang itu adalah situ, kenapa sampai sekarang tanah itu tidak pernah ada situ?
tidak pernah ada genangan air di sana, fakta yang terjadi sekarang. Karena itu, Anda sebagai mantan wali kota Tangerang Selatan, segera membuat kebijakan untuk mengubah peruntukan tanah tersebut menjadi pemukiman seperti semula. Kepada calon gubernur Banten, Airin Rahmidiani, di mana tanggung jawab Anda selama ini? Karena sampai saat ini tanah PT HKP tidak bisa digunakan untuk membangun pemukiman. Padahal izin-izin sudah diperoleh oleh PT HKP, termasuk izin site plan, izin pemanfaatan ruang, Andalalin dan IMB yang sekarang mengelilingi tanah milik PT HKP. Pertanyaan adalah, ada apa dengan Airin Rahmidiani sehingga berani mengubah tanah PT HKP melalui Perda nomor 15 tahun 2011? Kami patut curiga maksud dari semua ini. Karena itu, kami mengharapkan kepada Ibu Airin Rahmidiani untuk segera membuat sebuah kebijakan apabila nanti saudara terpilih menjadi gubernur Banten. Karena ini jelas-jelas adalah merampas hak tanah warga negara yang berdasarkan hukum. SHGB adalah produk BPN yang dimiliki oleh masyarakat yang wajib dilindungi. Dan kepada BPN pusat maupun BPN Tangerang Selatan untuk segera membuat kebijakan mengubah kembali tanah ini menjadi pemukiman. Sekian dan terima kasih. Semoga ada keadilan bagi PT HKP dalam memperjuangkan tanah miliknya. Itu aja yang kami ingin sampaikan. Baik, itu tadi sudah surat terbuka dari tim kuasa hukum PT HKPI ya. Semoga dengan disampaikannya surat terbuka yang tadi nanti dapat menciptakan titik terang ya untuk permasalahan ini dan juga terselesaikannya masalah. Baik, terima kasih kepada Bang Surya untuk waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Dan untuk semuanya, sekian dari kami. Terima kasih. Salam cerdas hukum.